rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ma'nat Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah berada di akhir pembahasan tentang Ru'usul Taghut, pokok-pokok dari Taghut yang 5. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-khamisu, yang kelima dari ru'us at-taghut, alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadati. Wa apa sini? Wa huwa radin wa haliyah. Kelima dari ru'us at-taghut yaitu orang yang yu'bad, yang diibadahi selain Allah. Wa huwa haliyah, dalam keadaan dia ridha bil ibadah, terhadap ibadah tersebut yang diserahkan kepada dirinya. Ini mengerikan ya. Coba lihat. Dia disembah selain Allah, diibadahi selain Allah, manusia menyerahkan ibadah kepada dirinya dalam keadaan dia tenang-tenang saja. Dia bahkan ridha, bahkan bukan hanya ridha tapi dia memerintahkan kepada pengikutnya. Ya, paham ini? Mengajarkan kepada pengikutnya, mendakwahkan kepada pengikutnya, kepada manusia untuk menyembah dirinya. Ya, kalau ini yang ad-da'i itu sudah yang pertama ya. Ini dia wa huwa radin. Kalau yang pertama asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Ya, paham ini? Itu yang pertama. Ini yang kelima. Alladzi yu'badu min dunillah, yang disembah, diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha. Paham ini? Ini kadang meningkat ya, bukan sekedar ridha saja, ya dia biarkan saja orang begitu, tapi bahkan dia suruh. Ya, dia arahkan, dia dakwahkan, dia ajak orang untuk beribadah atau menyerahkan ibadah kepada dirinya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunih." Dan barang siapa yang yaqul minhum, yang berucap, paham ini? Mengatakan dari mereka, barang siapa dari mereka yang berucap mengatakan inni ilahum min dunih, saya adalah ilah. Coba lihat, dia bilang dirinya adalah Tuhan, ilah, ma'bud. Min dunih, min dunillah, itu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang dirinya adalah Tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan itu? Apa jawaban syaratnya? Fadzalika najzihi jahannam. Maka itu, orang itu kami akan balas dia dengan neraka jahanam. Kenapa pakai fa sini? Jumlah ismnya dimulai oleh dzalika, isim sharih. Isim sharih, maka wajib bergandengan dengan fa. Mana syaratnya? Syaratnya man. Yaqul majzum sebagai fi'il syarat. Jadi fadzalika najzihi jahannam fi mahalli jazmin jawab syarti. Jadi barang siapa di antara mereka yang berucap inni ilah, ya, saya adalah ma'bud, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia disembah, diibadahi, diserahkan kepadanya ibadah. Iya. Maka apa kata Allah ancamannya? Fadzalika najzihi jahannam. Yaitu orang tersebut kami akan balas dia dengan neraka jahanam. Kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Dan ini mengerikan ya. Ini bukan sekedar kesyirikan tapi dia ridha. Ya, menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Dia mengatakan dirinya ilah. Orang beribadah kepada dirinya, menyerahkan ibadah. Ingat ya, ibadah itu sekali lagi jangan dibatasi sujud, ruku. Itu satu di antara jenis ibadah. Ibadah banyak. Ya, ibadah
banyak. Apalagi ibadah qalbiyah. Ini. Kadang orang Masya Allah rajin sholat, duha, tahajud, sholat di masjid 5 waktu, haji, umrah, dan seterusnya. Tapi ini kadang yang bermasalah, itu akidahnya. Dia ternyata masih meyakini ada seorang yang tahu perkara gaib. Ya, dia bisa ini Ustaz. Pintar dia, orang pintar. Padahal tidak pintar sama sekali. Bodoh dengan sebodoh-bodohnya. Karena dia tidak tahu dirinya, hamba. Iya. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah. Sebagaimana kita sudah sebutkan kemarin. Di sini dia diibadahi selain Allah. Ya. Paham ini? Dalam keadaan dia ridha. Berarti dia tahu. Ayo, ketika dikatakan dia ridha, dalam keadaan dia ridha terhadap ibadah. Dia tahu berarti? Jamaah. Tidak mungkin dia ridha kalau dia tidak tahu. Dia tahu. Tahu dulu baru. Oh iya, bagus. Ya. Bahkan bukan hanya ridha. Meningkat ke jenis pertama yang disebutkan oleh Syekh. Ad-da'i ila ibadati ghairillah. Bahkan bukan hanya ibadati ghairillah, ad-da'i ila ibadati nafsi. Oh, mengerikan kalau sudah sampai seperti ini. Termasuk kisah pemuda yang kita sebutkan tadi. Pemuda yang mau dibunuh itu raja maunya dia yang dijadikan Tuhan, ma'bud. Ya, sehingga dia marah ketika ada orang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, marah. Nah, ini panjang ceritanya ya, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti bisa lihat di awal-awal. Kalau tidak salah babus sabar, ya, pembahasan tentang kesabaran. Nanti bisa lihat. Sudah dibaca sama Ustaz Abdul Qadir ya? Sudah, kalian bagus ceritain untuk anak-anak. Ya, untuk kalian sendiri bagaimana keistiqomahan. Itu luar biasa itu kisah itu. Paham ini? Baik. Bagaimana dia jadi sebab orang beriman. Iya. Ketika dia disalib, baru dipanah sama raja. Bismi rabbi hadzal gulam, meninggal. Semua orang beriman. Nah, digalilah parit-parit. Ya. Solokan-solokan besar diisi kayu bakar. Paham ini? Dinyalakan api, semua yang tidak mau kembali kepada kekufuran, kesyirikan dibuang ke situ. Disitulah salah satu anak bayi yang bisa bicara. Ya, ada beberapa ya anak bayi yang bisa bicara. Siapa yang ingat? Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Baru lahir sudah bisa bicara. Yang kedua ini. Yang ketiga Jurej, ahli ibadah. Iya. Dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik. Iya. Dia pergi sholat. Sampai dihancurkan, difitnah kan? Fitnah, sudah hamili orang. Ya, perempuan sampai melahirkan. Ya, dihancurkan tempat ibadahnya, dia pergi sholat. Berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian disuruh, mana? Sini itu anak bayi. Ditusuk perutnya. Berbicara anak bayi. Ditanya, man abuk? Ini bapak no. Apa Nabi bilang? Ite, penggembala kambing. Dia tidak tunjuk dirinya. Orang langsung minta maaf. Bisa pahami ini? Tapi syaitan di sini dia ridha terhadap ibadah tersebut. Ya. Paham ini? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 29. Ya, ini yang kelima dari ru'usut thaghit. Kemudian terakhir beliau mengucapkan, perhatikan. Ini sudah penutup. Qala rahimahullah wa'lam. Ketahuilah. Kalau sudah ada wa'lam, hati-hati. Perkara yang sangat penting. Annal insana la yasiru mu'minan billahi illa bil kufri bit taghut. Ketahuilah bahwasanya seorang itu tidak akan menjadi mukmin billah. Tidak akan dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar illa kecuali dengan bil kufri bil taghut, kecuali dengan kufur kepada taghut. Paham ini? Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim."
Ayat 256 dari surah Al-Baqarah. Itu setelah ayat kursi. Awal juz 3. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh yang tidak akan terputus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara yakfur bit tagut wa yu'min billah. Ini dalil Syekh. Tidak akan menjadi seorang mukmin ya yang beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia kufur kepada tagut. Karena dalam ayat ini Allah gabung dengan waw. Berarti apa maksudnya? Yakfur bil tagut tidak bisa dipisah dengan keimanan kepada Allah. Nanti dikatakan keimanannya kepada Allah benar kalau dia kufur kepada tagut. Ya. Dan tidak cukup dia kufur kepada tagut tanpa beriman kepada Allah karena Allah gabung dengan huruf waw. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Allah yang gabung dengan waw. Berarti apa? Ini terikat satu sama lain. Dan kita sudah uraikan di awal pertemuan kita bahwasanya ya, di awal-awal pembahasan ini kitab ini bahwasanya ayat ini adalah tafsir dari la ilaha illallah. Penjelasan makna dari la ilaha illallah. Dari sisi mana Ustaz? Dalam ayat ini terkandung dua rukun la ilaha illallah. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. Mana an-nafyu? Yakfur bit tagut. Mana itsbat? Yu'min billah. Dan hanya dengan dua inilah, dengan menggabungkan dua inilah kita bisa menjadi muwahhid. Oleh karena itu beliau bilang, la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit tagut. Tidak akan menjadi dia orang yang beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah sampai dia kufur kepada tagut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Di sini jawaban syaratnya man syartiyah, yakfur majzum dengan sukun. Ya, fi'il syarat. Jawabannya bergandengan dengan qad. Ini nanti di pelajaran yang ke-15 di Durusul Lughah kita akan dapati pembahasannya bahwasannya di antara tempat jawaban syarat wajib bergandengan dengan fa adalah ketika jawaban syaratnya dimulai dengan qad. Inilah faqad. Faqad. Iya, nanti pelajaran yang selanjutnya. Paham ini? Baik. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa. Kita sudah sebutkan pembahasan makna la ilaha illallah. Di antara penafsiran al-urwatul wuthqa apa? La ilaha illallah. Tali yang sangat kokoh tersebut itu la ilaha illallah. La infisama laha. Yang tidak akan mungkin apa? Terputus. Wallahu sami'un alim. Kemudian beliau menguraikan ar-rusydu. Ya, ini sebenarnya ada ayat sebelumnya. Ya, setelah Allah menyebutkan ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sungguh ya, qad masuk kepada fi'il madhi, sungguh telah jelas, terang, gamblang ar-rusydu, petunjuk dari kesesatan. Beliau tafsirkan, apa itu ar-rusydu? Ar-rusydu dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal ghayyu dinu Abi Jahal. Coba lihat. Jadi sungguh telah nampak ar-rusydu, itu apa? Telah nampak agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dasar pondasi dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Telah nampak jelas, terang, gamblang. Iya. Orang bisa paham dengan mudah. Minal ghayy, dari al-ghayy. Apa al-ghayy? Dinu Abi Jahal, dari agamanya Abu Jahal, itu agama kesyirikan. Nampak jelas. Ngapain dipaksa? Iya. Paham ini? Orang dikasih susu satunya
racun semprot tanaman itu. Suruh pilih. Dikasih tahu jelas. Kalau perlu dengan botolnya ini, botolnya ada racun apa rumput misalnya. Satu susu apa itu? Yang coklat. Susu apa itu? Susu kotak ya. Apa namanya? Susu ultra. Wah, susu ultra 1 liter. Ini juga racun 1 liter. Kira-kira harus dipaksa orang kalau begitu? Jelas merek-mereknya ini jelas. Apa kalian siapa hafal racun rumput apa mereknya? Saya dulu waktu di kampung hafal ya beberapa yang sering dipakai. Paham ini? Orang dipaksa harus minum susu, suruh pilih 2. Harus dipaksa. Dia dengan mudahnya. Ya. Kenapa? Jelas. Ya, berbeda kalau samar. Wah, ini mungkin dia akan pilih racun, dia lihat coklat juga. Ini enak kayaknya ini. Jangan itu, jangan. Kita mungkin harus memaksa dia, jangan minum itu. Ya, binasa kamu. Ini tidak jelas. Agama sudah jelas. Bisa dipaham ini? Baik. Jadi sungguh telah jelas ar-rusydu minal ghayy. Baru lanjut ayat ini. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Paham ini? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, beliau menafsirkan wal urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat itu apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Oh, ini kalau sudah begini penafsirannya enggak bisa lari. Iya. Dia sungguh telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah harus apa? Kita harus menggabungkan 2 perkara yang merupakan 2 rukunnya. Itu apa? An-nafy wal isbat. Kalau kita cuma mau beriman kepada Allah, cuma isbat, tidak nafi. Nah, inilah yang saya sebutkan. La yasiru mu'minan billah illa bil kufri bil taghut. Dia cuma mau beriman kepada Allah, tidak mau kufur, benar keimanannya? Belum. Ya. Atau dia kufur saja, nafi saja, dia kufur saja, tidak mau beriman kepada Allah, tetapkan. Sama juga belum. Tapi kalau digabung, ya, an-nafy wal isbat, ini. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Bisa dipahami? Ya, paham? Baik. Wa hiya mutadamminatun lin nafyi wal isbat. Yang mana syahadat la ilaha illallah ini mengandung penafian dan penetapan. Ini terulang-ulang. Ya. Apa faedahnya? Itu supaya semakin kokoh. Jangankan kita jamaah sekalian, Nabi SAW masih diperintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah dari Allah. Perintah kepada Nabi SAW. Ya, dalam pelajaran nahwu kita paham fi'il amr itu, perhatikan fi'il amr itu bisa 2. Bisa maknanya iya, kerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Tapi kalau sudah ada kemudian kita diperintah lagi, apa maksudnya? Istimrar, terus menerus, kuatkan, kokohkan, mantapkan. Iya, sama orang ya bertamu. Tok 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 ya. Assalamualaikum. Adakah? Ya. Paham ini. Assalamualaikum, masuk. Ya, waalaikumsalam, masuk Ki. Ini berteman akrab ya. Nah, temannya bercanda, adakah? Ya, ya ada. Tunggu kasih keluarkan coto. Iya. Coto Makassar. Kasih mangkuk apa semua, kasih jeruk, kasih makan dia. Ya, sebelum makan dipersilahkan kan? Apa dia bilang? Makan Ki. Ya. Kul, makan. Karena kenapa? Sebelumnya dia belum makan, baru datang kok dong ya. Baru datang, makan. Lagi makan ini. Ya. Lagi makan, disuruh. Makan Ki. Apa maksudnya itu? Lanjut tambah. Makan Ki, maksudnya apa? Kenapa kau suruh saya makan? Saya lagi makan nih, kau suruh makan lagi. Itu orang belum paham bahasa. Tapi kalau paham, jangankan kau bilang makan. Biar kau tidak suruh, nyamangin nih. Paham ini? Sekarang Allah perintahkan fa'lam kepada Nabi SAW. Nabi siapa? Orang yang paling paham tentang makna la ilaha illallah. Paling tegak di atas konsekuensi la ilaha illallah. Tidak ada yang kalahkan beliau. Tapi kenapa? Allah suruh. Itu pelajaran untuk kita bahasanya. Permasalahan akidah tauhid itu tidak boleh kita berhenti. Terus kita kaji sampai kita tua.
Bukan hanya di pondok, di luar pondok. Paham ini? Masih jomblo, sudah menikah. Anak 1, 2, istri 1, istri 2, terus. Ya, paham ini? Bisa dipahami? Terus belajar. Terus mantapkan. Ustaz tak ulang-ulang, Ji. Tak ulang-ulang. Itu syubhat di luar sana luar biasa. Amin. Syubhat di luar sana mengerikan. Kita katakan ini tak ulang-ulang. Ini sengaja diulang-ulang supaya apa? Kokoh. Perhatikan. Syahadat la ilaha illallah itu mutadamminatun lin-nafyi wal isbat. Itu mengandung penafian dan penetapan. Tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala. Yang mana syahadat ini menafikan seluruh jenis-jenis ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum membahas penafian ini dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi yang disembah, yang diibadahi. Semuanya, siapapun juga, bagaimanapun modelnya, siapapun dia. Mau nabi, rasul, malaikat, orang soleh, wali, babatuan, pepohonan, berbentuk, tidak berbentuk. Ya paham ini? Di sungai, di darat, semuanya tolak. Ini dari sisi ma'budnya, yang diibadahi. Yang kedua dari sisi jenis ibadahnya. Jenis ibadah apapun. Mau rukuk, sujud. Ya. Yang masalah hati-hati ibadah qalbiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Thalathatul Usul. Termasuk nazar dan menyembelih. Ini ibadah badan ya. Itu kebanyakannya ibadah qalbiyah ini yang bermasalah. Walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji, umrah tiap tahun, kalau ini yang rusak hati-hati. Iya. Amin, dia meyakini jimat-jimat, meyakini dukun-dukun bisa begini, itu dia berarti belum menafikan. Jadi dia nafikan seluruh jenis ibadah dari selain Allah, siapapun dia, dalam bentuk jenis ibadah apapun. Wa tuthbitu, dan syahadat la ilaha illallah ini menetapkan jami'a anwa'il ibadati kullaha lillahi wahdahu la syarika. Nah, syahadat la ilaha illallah ini menetapkan seluruh jenis ibadah, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, bentuk apa, ibadah apapun, rukuk, sujud dan semuanya. Ibadah qalbiyah, ya, maliyah, ya, batiniyah, zahiriyah, maksudnya batin, zahir, qalbiyah. Itu nampak, tidak nampak, itu semuanya tetapkan kullaha, semuanya lillahi ta'ala wahdahu la syarika. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi lillah ini hanya untuk Allah dan karena Allah. Kalau kita mau rinci. Kepada Allah dan karena Allah. Karena kepada Allah, salat kepada Allah karena mau dipuji. Ya, mau dapat wanita, dapat jabatan, harta, dunia. Paham ini? Nah, ini masalah. Ya, wahdahu la syarikalah. Ini selesai kitab Makna Tagut. Insyaallah kita akan lanjut kitab yang terakhir sebelum masuk ke kitab Tauhid, kitab Tauhid mulakhas, yaitu sittatu mawadhi' min sirah. 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mawadhi' sittatu mawadhi', 6 tempat ya. Yang di situ kita mengambil ibrah, pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya berkenaan dengan akidah. Ya. Sama pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baik, nanti kita baca ini di hari Senin insyaallah. Di hari Senin, nanti pekan depan. Pekan depan kita mulai kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Setelah itu baru kita masuk mulakhas. Ya. Jadi siapkan dari sekarang ya. Mulakhas syarah kitab Tauhid. Ya, yang baca kalian. Yang baca santri bergiliran, ya kita yang jelaskan insyaallah. Yassarallah. Sekian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.